Kita lanjut membaca hadis. Ini hadisnya sebenarnya hadis tentang al-mahajjah atau hadis tentang thariqah karkariyah. Maksudnya tentang thariqah gitu, tapi ini kan lebih spesifik. Makanya saya baca Arabnya sedikit lalu terjemahannya. Wa fil hadits syarif qala alaihi salatu wassalam yujma'un nasu yaumal qiyamati ila an qal fayu'tuna nurahum ala qadri a'malihim. Jadi di hari kiamat manusia itu dikumpulkan. Hari kiamat manusia itu dikumpulkan, lalu mereka itu diberi cahaya sesuai kadar amal mereka. Nah, ini nih yang menjadi pembahasan pokok pada kesempatan kali ini. Mereka itu diberikan cahaya sesuai kadar amal mereka nanti di akhirat. Nah, kalau di karkari ini cahaya itu bisa dilihat sebelum di akhirat, artinya sebelum kiamat. Artinya di dunia juga masih, nah artinya di dunia sudah diperlihatkan tuh cahayanya begitu. Jadi para murid karkara itu melihat cahaya itu bahkan masih di dunia itu. Jadi yang dilihat kalau di dalam hadis ini kan pada hari kiamat manusia dikumpulkan, lalu mereka diberi cahaya sesuai kadar perbuatan mereka. Itu di hari kiamat. Nah, cahaya yang diberikan pada hari kiamat itu sudah bisa dilihat oleh semua murid karkariyah di dunia. Ini ada di hadisnya di kitab Syu'abul Iman karya Imam Baihaqi. Yang ke-9 dari cabang iman, 346. Lalu lanjutannya beliau bersabda, lalu di antara mereka ada yang diberikan cahayanya seperti gunung di depannya, besar berarti. Di antara mereka ada yang diberikan cahayanya lebih dari itu. Di antara mereka ada yang diberikan cahayanya seperti pohon kurma dengan tangan kanannya. Di antara mereka ada yang diberikan cahayanya lebih kecil dari itu dengan tangan kanannya, artinya lebih kecil dari pohon kurma itu. Sehingga orang terakhir yang diberikan cahayanya adalah di jempol kakinya. Jadi kecil banget di jempol kakinya. Kadang bersinar dan kadang padam. Kayak kunang-kunang berarti cahayanya. Padam, nyala begitu. Jika cahaya itu bersinar, maka dia melangkahkan kakinya. Jika cahayanya padam, dia berdiri. Lalu dia lewat dan mereka juga lewat di atas jembatan. Jembatan ini seperti tajamnya pedang, licin, menggelincirkan. Dikatakan kepada mereka, seberangilah sesuai kadar cahaya kalian. Nah, cahaya ini sudah bisa dilihat tuh oleh murid karkariyah itu. Semuanya melihat cahaya itu. Di antara mereka ada yang menyeberang seperti menukiknya planet cepat. Di antara mereka ada yang menyeberang seperti angin. Di antara mereka ada yang menyeberang seperti kecepatan kedipan cahaya. Di antara mereka ada yang menyeberang seperti kecepatan kendaraan. Dia bergegas lalu mereka melewati sesuai kadar amal perbuatan mereka. Artinya sesuai banyaknya cahaya yang dilihat ketika di dunia gitu. Makanya kami itu ketika berzikir kan melihat cahaya. Cahaya itu dia kalau masih awal-awal seperti bintang kecil gitu. Lalu kalau amal soleh banyak dia membesar. Bukan bintangnya yang membesar menjadi bulan, tapi kitanya yang mendekat ke cahaya itu, sehingga cahaya itu yang tadinya seperti bulan, seperti bintang, karena kita semakin mendekat, dia semakin besar seperti bulan. Kalau beramal soleh lagi, maka kita semakin dekat sehingga cahaya itu terlihat seperti matahari, saking besarnya. Nah, lanjut hadisnya, hingga orang yang cahayanya ada di jempol kakinya juga lewat. Kalau cahaya yang dilihat sebesar jempol kaki, artinya masih bintang tuh, masih bintang. Satu tangannya terlepas dan tangannya yang lain bergelantungan. Satu kakinya terjatuh dan kakinya yang lain bergelantungan. Bagian pinggirnya badannya terkena api neraka hingga mereka berhasil.
Ketika mereka berhasil, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami darimu. Setelah dia memperlihatkanmu kepada kami, Allah benar-benar telah memberikan sebuah anugerah yang tidak dia berikan kepada yang lain. Jadi cahaya ini, cahaya yang dilihat oleh Karkar itu adalah cahaya yang akan dilihat nanti di akhirat, yang di hadis ini begitu. Dan ini cahayanya juga bisa berarti keridhaan, bisa berarti bisa berarti pahala begitu, bisa berarti banyak macam-macam gitu. Lalu di dalam kitab Syu'aib, Anas meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, ini agak panjang juga nih hadisnya, masih tentang hadis cahaya. Hadis mahajjah maksudnya, hadis al-mahajjah, yaitu hadis yang menjelaskan tentang thariqah atau hadis yang menjelaskan tentang thariqah Karkariyah. Jadi tadi kan sudah kita baca hadis tentang membaca definisi thariqah menurut Karkariyah itu yang diambil dari al-mahajjah gitu. Di dalam Rasulullah bersabda, sesungguhnya di atas jahanam ada jembatan yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di atas jahanam menuju surga, jembatan itu licin dan menggelincirkan. Di kedua sisi sampingnya ada banyak anjing dan duri neraka. Ini persis sama yang kemarin kita baca tuh. Allah menahan siapapun para hambanya yang dia kehendaki dengan duri itu. Orang-orang yang tergelincir, baik laki-laki dan perempuan, pada waktu itu banyak. Para malaikat di kedua sisinya berdiri dan berteriak, ya Allah selamatkanlah, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah. Barang siapa yang datang dengan kebenaran, maka dia melewati jembatan itu. Maksudnya artinya di dunia gitu, di dunia mencari kebenaran orang itu. Mereka diberikan cahaya pada waktu itu sesuai kadar iman dan amal perbuatan mereka. Jadi sekali lagi, cahaya ini menunjukkan cahaya amal atau amal perbuatan, dan sesuai kadar iman, artinya cahaya ini juga sesuai kadar iman seseorang. Jadi orang kalau amalnya banyak, maka cahayanya banyak nanti. Dan kalau dia bisa melihat cahaya itu di dunia, maka dia juga melihat cahaya itu misalnya seterang bulan misalnya, atau seterang matahari begitu. Saking banyaknya imannya, saking kuatnya imannya, saking banyak amalnya gitu tuh. Di antara mereka ada yang melewati jembatan seperti kedipan kilat, cepat sekali. Di antara mereka ada yang melewati jembatan seperti kedatangan angin. Di antara mereka ada yang melewati jembatan seperti kecepatan kuda pemenang. Di antara mereka ada yang melewati jembatan dengan jalan kaki. Ada yang jalan kaki juga. Di antara mereka ada yang melewati jembatan yang dengan berlari. Di antara mereka ada yang diberi cahaya hingga ke tempat kedua kakinya. Ini maksudnya banyak nih, lanjut panjang sekali. Intinya begini, bahwa cahaya yang dilihat oleh semua murid Karkariyah di dunia, itulah nanti yang akan dilihat di akhirat begitu. Jadi semakin besar cahayanya, semakin terang cahayanya, cahaya imannya gitu semakin terang, artinya imannya sangat kuat. Atau cahaya amalnya itu semakin besar, malah seterang matahari atau seterang bulan, maka menunjukkan bahwa amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini di dunia saja sudah diperlihatkan cahaya yang menunjukkan kekuatan imannya dan menunjukkan kebesaran amal perbuatannya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh. Jadi lanjutan dari hadis itu, golongan pertama yang selamat tanpa hisab dan tanpa siksa adalah 70.000, seakan-akan wajah mereka adalah bulan pada malam purnama. Nah, makanya ada kata-kata bulan purnama, karena memang kita berusaha untuk memperbesar cahaya amal itu, memperkuat cahaya iman itu, sehingga
seterang bulan purnama. Karena nanti seperti itulah juga nanti wajah orang yang memiliki atau bersinar seperti sinarnya bulan pada malam purnama. Itu hadis tentang mahajjah, artinya hadis tentang thariqah. Cuman ini khusus thariqah musyahadah, artinya thariqah karkariyah. Gitu tuh, itu hadisnya. Lanjut kita membaca tentang apa nih? Definisi thariqah karkariyah yang keempat.